Saudara saya selamat pagi. Topik pagi ini adalah mengenai perbedaan pendapat ataupun perbedaan perilaku yang tentu saja dalam hal ini sudah kami hipotesakan bahwa perbedaan pendapat perilaku itu karena perbedaan persepsi, bisa diakibatkan oleh perbedaan nilai atau diakibatkan pengetahuan mengenai keadaan. Jadi yang masuk dalam mindset kita ini bermacam-macam, dan bisa itu sadar untuk dipaksakan atau memang value, nilai yang berbicara, nurani yang berbicara. Itu topik pagi ini. Jadi melihat berbagai perbedaan pendapat di medsos yang luar biasa terenyuhnya sehingga menguras emosi para netizen, akhirnya para warga negara mengenai suatu keadaan. Itu adalah suatu yang terjadi. Dan bagi orang tertentu mungkin ini adalah sampai masuk ke dalam emosi, masuk dalam pikiran. Luar biasa ini perbedaan ini. Yang satu mengatakan ini nggak benar, yang satunya lagi zolim dan sebagainya. Yang jelas ada suatu perbedaan yang tidak konstruktif dalam suasana pengelolaan negara. Jadi mengapa orang berperilaku atau berpendapat tentang sesuatu ini X ini Y, dan itu akan terjadi perbedaan yang terus menerus yang akhirnya tidak produktif, karena persepsi itu diisi oleh berbagai kognitif, pengetahuan kognitif, kemudian keadaan yang dia ketahui, dan nilai-nilai tentu saja. Semuanya itu ada dalam berbagai variabel. Nilai, ada variabel nilai ini, nilai itu, nilai itu. Kemudian pendapat ada dalam variabel A, B, C, dan tertentu. Sehingga secara vektor semua kognitif tadi, nilai-nilai, pengetahuan tentang keadaan dan pengetahuan itu bercampur secara vektor, ya, akhirnya dia akan melakukan tindakan behavior yang kemudian dikatakan atau diperbuat. Sesuatu yang dikatakan belum tentu diperbuat, ya. Jadi disinilah terjadi kompleksitas perbedaan-perbedaan orang per orang tentang suatu peristiwa. Bagaimana cara memahaminya? Kalau dipahamkan, dua orang ini atau beberapa kelompok ini tidak akan bisa ketemu, tidak akan bisa reconcile. Sulit karena mereka mempunyai background, pandangan masing-masing berdasarkan pengetahuan keadaan, kemudian nilai-nilai, ya, dan kemudian itu akan menjadi suatu lisan yang dikatakan dan akan diperbuat. Tidak mudah merekonsiliasi seperti itu. Kemudian caranya bagaimana? Kita sebagai makhluk manusia, insan manusia yang diciptakan Allah dengan kesempurnaannya, harus berpikir.
Mengapa terjadi perbedaan itu? Kita pahami dulu apa masalahnya. Variabel-variabel apa yang membuat mereka berpendapat seperti itu. Jadi kita yang waras ini ya, istilahnya Rocky Gerung, yang tidak dungu niatnya, nalar berpikirnya itu sehat ya, akan berusaha memahami bagaimana yang kontra dengan kita ini alur pikirnya, variabel-variabel apa saja yang membuat mereka itu berpendapat, menyuarakan salisan, dan bertindak seperti itu. Kalau kita tahu secara mendalam apa yang menjadi penyebabnya, maka kita one step ahead, tahu apa sebetulnya yang ada di dalam pikiran mereka. Step berikutnya tentu saja tidak dengan serta-merta kita melawannya, tetapi secara strategis kita harus berusaha menelaah variabel-variabelnya itu. Kemudian bagi kaum yang berpikir, kita harus menyelesaikannya ya, sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa ya kelompok, tapi itu strategis sifatnya. Jangan terpancing suatu isu. Jadi bisa saja orang berpendapat seperti ini, berperilaku seperti ini, itu adalah untuk memancing supaya kita memahaminya, memahami persepsi mereka itu salah, sehingga strategi kita, langkah-langkah yang strategis ini akan salah juga untuk menanggulanginya. Jadi itu langkah pertama yang harus kita dalami dan pikirkan. Dari situ banyak bisa dikembangkan hal-hal yang lain. Jadi tidak selalu suatu isu dimunculkan, belum tentu itu kesadaran bahwa isu itu genuine ya. Artinya tanpa aksesoris, tanpa tujuan ya. Jadi kalau memang itu suatu isu yang dimunculkan itu, atau tindakan yang persepsi, tindakan lisan yang dimunculkan itu adalah culun-culun saja, artinya tidak ada rekayasa, itu gampang kita memahaminya. Tetapi kalau isu-isu yang dimunculkan itu bukan suatu yang genuine atau yang asli, tapi memang sudah di engineering atau direkayasa, sehingga bagaimana memancing orang-orang lain untuk bersikap terhadap isu ini, itu kita sudah salah langkah. Jadi kita harus pintar benar-benar menelaah apakah isu ini adalah engineering atau memang genuine atau asli. Itulah kaum yang berpikir akan berada di area atau domain ini dulu untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.